pekerjaan perkara yang besar buat kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami saat sore hari ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Urapi setiap kami, setiap orang yang hadir saat sore hari ini. Urapi semuanya Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian kami. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami saat sore hari ini. Dari awal sampai akhir ibadah kami, Engkau bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Kami siap untuk memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita punya satu nama yang ajaib.
silakan duduk. Sebentar kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Kita angkat pujian Kau Tuhan, jadi andalanku. Biarlah Tuhan satu-satunya jadi andalan dalam kehidupan kita. Biarlah hanya Tuhan yang kita percaya dalam kehidupan kita. mujizat masih ada, karena kuasa-Mu tetap sama dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya.
Yesusku luar biasa dan tidak pernah berubah. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Kami boleh ada hari ini bersekutu bersama dalam ibadah ini. Ini semua juga karena kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini. Kami tidak akan sia-siakan. Kami akan membuka hati kami dan telinga rohani kami bagi pesan-pesan firman Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, dan urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut dan kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Shalom. Saya percaya semua dalam keadaan baik, ya. Vaksin atau belum divaksin, ya, kita tetap dalam keadaan baik dan sehat, ya, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita sehat karena Tuhan, bukan karena yang lain, ya. Terima kasih Bu Gembala, Bu Shoklin, luar biasa sekali. Dan jemaat Tuhan yang ada di sini, saya percaya kita dalam keadaan baik, ya. Rekan-rekan yang beberapa yang saya cukup kenal dan terkenal, gitu saudara, ya. Senang sekali kita bisa ketemu kembali dalam sukacita dari Tuhan, ya. Jakarta lockdown, ya. Ada anjuran dari menteri dan pemerintah di sana untuk ibadah sementara ditiadakan, ya. Jadi kita bersyukur, ya, bukannya overacting, ya, berlebihan, tapi kita bersyukur kalau Surabaya kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama. Doakan saudara-saudara kita di sana agar bisa terbuka. Ini semua kembali ke kita kok, saudara, ya. Kalau kita melakukan prosedur kesehatan secara baik, secara ketat, secara disiplin, secara standar, saya percaya semua akan jalan baik, ya. Jadi kembali lagi ke kita, berpulang lagi untuk kita, saudara, ya. Australia itu sudah beberapa bulan tanpa masker di sana, Australia, ya. Kenapa? Karena rata-rata aman, zona hijau, green zone di sana, ya. Cuma karena ada varian baru dari COVID yang ada ini, sehingga pemerintah sana mengatakan sebaiknya menggunakan masker. Karena kan macam-macam, ini ada alfa, beta, gamma, apalagi saudara, ya. Ini kayak mainan saja, saudara, ya. Belum lagi modelnya namanya kayak plat nomor, B berapa, L berapa, gitu, saudara, ya. Ya, kita tidak perlu takut, ada iman, ya, tapi kita juga harus berhikmat, ya. Hati bijaksana kita butuhkan. Oke, sama-sama kita buka Matius pasal 5, Injil Matius pasal yang kelima, ayat 14, 15, dan 16. Matius 5 mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Tema kita sore hari ini, terang pasti menerangi. Sekali lagi, terang pasti menerangi. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kata Yesus seperti ini kepada para murid, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Amin. Terang pasti menerangi. Ketika manusia pertama kali menemukan api, ya, maka tujuan api itu ada selain menghangatkan badan atau tubuh, yang mana kalau zaman manusia purba dulu, saudara, ya, tidak ada penghangat ruangan, tidak ada api dan lain sebagainya, maka api itu juga berfungsi untuk menerangi ketika dunia waktu malam sangat gelap, ya. Jadi ketika Thomas Alva Edison menemukan fisika dasar tentang listrik dan lampu, ya, dunia sangat bersyukur karena ternyata dunia masuk ke dalam era teknologi yang lebih canggih dari sebelumnya, yang cuma lampu tempel saja, lampu dengan minyak saja dan lain sebagainya, ya. Apalagi ketika Nikola Tesla, seorang pemuja dari Edison ini,
datang dari Prancis ke Amerika dan menyempurnakan teori Edison, sehingga muncullah yang namanya arus bolak-balik yang kita kenal dengan AC/DC. Ya, 95% dunia ini menggunakan arus bolak-balik teori dan buatannya Nikola Tesla ini. Dunia bersyukur, kita bersyukur enggak petang, enggak gelap. Ya, seperti pada saat ini. Saya bayangkan kalau walaupun siang, di luar sana masih sore, ya, tapi kalau nggak ada lampu, gelap-gelapan, kayak orang buta meraba-raba kita, tabrak sana, tabrak sini. Ya, nanti nyanyi ada pada depan, saudara ya. Saya masih ingat dulu waktu muda saya singer, karena malu, ya, maka saya kalau nyanyi di depan itu, ya, tutup mata. Saya nggak sadar waktu buka mata, bos ngadepnya ke tempat lain. Pernah nggak ngalamin singer ya? Ya, loh tadinya ngadep gini, tiba-tiba waktu buka mata, loh sana, wah tambah malu saya, saudara ya. Ternyata saya membelakangi ya. Untung agak nyerong saja, kalau membelakangi jemaat repot, saudara ya. Terang itu pasti menerangi. Dalam Yohanes 8 ayat 12, di situ Yesus mengatakan, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, mengikut Yesus, ya, percaya pada Yesus, menjadi anak-anaknya, ya, menjadi muridnya, pengikutnya, dikatakan ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Satu, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kedua, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Nah, di sini kalau sudah lihat, sebelum muncul Matius 5 ayat yang ke-14 sampai 16, Yesus sudah menyatakan diri bahwa dia adalah terang dunia. Dia datang sebagai terang dalam dunia yang gelap. Ketika dia memilih 12 rasul dan pada akhirnya menjadi gereja Tuhan, termasuk saudara dan saya, maka dia melantik kita, memilih kita menjadi terang dunia seperti dia. Ya, nah kita sekarang bisa menjadi terang dunia. Kenapa? Karena kita punya terang hidup, yaitu Yesus. Tanpa Yesus hidup kita gelap. Tanpa Yesus masa depan kabur. Kita meraba-raba. Mungkin kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. But he hold the future. Dia pegang hari esok. Ingat lagu itu? Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin, saudara. Ya, kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Para ahli mengatakan pandemi ini kalau mau habis benar-benar nggak akan pernah. Tapi kalau menurun di tingkat kurang lebih 15-20%, ya, di seluruh dunia, itu tunggu 3-4 tahun lagi. 3-4 tahun lagi, 15-20%. Nggak habis loh. Makanya kan pemerintah bilang, lebih baik kita belajar untuk berteman, berkawan dengan virus ini. Dalam pengertian ya sudah, aktivitas seperti biasa, hanya prokesnya dijalani. Hidup secara bijak, penting sekali. Masker tetap digunakan, jaga jarak, cuci tangan dengan bersih, dan lain sebagainya. Ya, saya kira dunia diajarkan tentang kebersihan loh hari-hari ini. Malah kayak orang gendeng. Iya loh, kami di rumah karena udah kebiasaan sejak Maret, April tahun lalu. Itu sudah kebiasaan sampai anak-anak ya. Itu kalau masuk ke rumah dari mana-mana, langsung buka baju, cuci, ya, lalu disemprot. Kaki disemprot, tangan yang itu udah cuci tangan, tapi yang masih mungkin tadi baju atau kaos kan di sini tidak tertutup, wah disemproti, kakinya juga sampai rambut. Saya pikir positifnya adalah kita terbiasa bersih. Cuma kayaknya aneh ya. Saya lihat ada orang masuk restoran, semua disemprot, semprot semua. Ya saya pikir gitu, sampai ada yang viral kan, yang piring sama sendok garpu disemproti. Saya pikir, waduh, ini orang makan alkohol, minum alkohol, saudara ya. Ya, 70% lagi ya. Nah, saudara, memang kelihatannya aneh. Tetapi dari pandemi ini, kita menjadi pandai. Kita tahu jaga kesehatan, mau nggak mau olahraga, jemur, makan makanan sehat, ya, konsumsi vitamin yang berguna untuk tubuh.
Ya, di satu sisi kalau kita jalani dengan baik, umurnya lebih panjang loh. Ya, karena kita tidur, istirahat cukup, konsumsi vitamin yang sangat baik buat tubuh, selain menangkal supaya virus tidak tertanam lama di dalam tubuh kita. Ketiga, kita belajar tentang olahraga. Jadi intinya tentang bagaimana menjaga kesehatan, berjemur. Ya, satu pagi saya melihat mama saya itu berjemur, dan itu kebiasaan sejak dulu, sejak lama dia punya kebiasaan selalu jemur. Ya, berjemur itu jam 8, jam 9 pagi. Dari saya muda dulu, setahu saya. Sekarang usianya 90 tahun. Masih jalan, masih bisa lari. Ya, masih bisa 90 tahun. Ya, duduk berjemur. Saya lihat-lihat ya. Lalu mikir-mikir sendiri. Iya ya, orang kalau nggak kena sinar matahari, nggak usah orang loh, makhluk hidup, mau dia hewan, binatang, tumbuhan, tanaman, mati loh. Ya, ternyata makanya matahari oleh sekumpulan culture budaya itu disembah sebagai dewa. Kenapa? Karena dianggap sebagai sumber kehidupan yang menghidupkan tanaman, hewan, termasuk manusia. Jadi saya pikir-pikir, mama saya umur segini masih sehat, masih kuat, matanya masih tajam loh. Depan rumah kami kurang lebih 200 meter itu ada apartemen 3 tower. Satu waktu saya keluar, waktu dia berjemur, lalu dia bilang, dia kalau nama saya kan Vino, dia kalau manggil saya No, ini No, lihat, itu orang kok nggak takut jatuh ya? Saya lihat, saya mana? Itu loh, ya ampun segitu loh, tinggi dan jauh bisa kelihatan, masih bisa lihat. Ya, jadi saya pikir, wah, karena suka berjemur, bagus loh saudara ya. Jadi intinya kita diajar tentang kesehatan, itu positifnya. Ya, tapi kita jangan takut misalnya kalau Tuhan izinkan ada sesuatu yang datang menimpa kita, karena semua dalam kendalinya Tuhan. Ya, orang Inggris bilang, "Rek belum wayahe," udah nggak usah pusing, nggak usah bingung, saudara ya. Kalau hidup kita masih mau jadi berkat bagi orang lain, Tuhan masih kasih umur panjang dan kesehatan. Amin, saudara. Nah, akulah terang dunia. Lalu dia katakan, kamulah terang dunia. Orang yang berjalan dalam, yang mengikut aku, satu, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya, orangnya tidak berjalan di kegelapan. Orang yang jalan dalam kegelapan, tabrak sana, tabrak sini. Istri orang ditabrak. Iya, suami orang ditabrak. Dan beruntung lagi tabrakannya. Waduh, ada di sana, ada di sini, sana sini, saudara ya. Tanah orang ditabrak. Ini rekan saya satu tim lagi pulang kampung ke Poso. Saya bilang, Pak, izinnya semingguan, kok belum pulang-pulang? Dia bilang, iya Pak, tanahku ini diserobot orang. Nah, orangnya ini yang nyerobot udah pindah ke NTT. Gitu, terus saya tanya, terus kapan balik? Nah, ini mungkin rada panjang Pak. Ya, waktu saya datang udah dipasangi pagar. Saya bilang, Bapak punya suratnya? Punya. Oh sudah, keuntungan di Bapak. Yang penting ada denahnya, suratnya, dan jelas itu tanah Bapak yang sudah dilanggar, Bapak tenang saja. Makanya saya kasih masukan, lebih baik ditanami saja. Kosongan nggak Pak? Ditanam, iya kosong. Lebih baik ditanam pakai atau dipasangi pagar dan lain sebagainya, itu saja. Yang penting jelas batas-batas tanahnya. Kalau hidup dalam kegelapan, ya semua disikat, semua ditabrak. Tapi kalau saudara berjalan mengikuti Tuhan, Israel ketika mengikuti Tuhan, Tuhan menerangi mereka waktu malam dengan tiang api. Nggak kesasar. Selama mereka mengikuti pimpinan Tuhan, tidak tersesat. Mazmur mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kami. Jadi yang menerangi jalan kita di masa-masa gelap kayak gini, hanya firman loh. Makanya we must back to the Bible. Kembali lagi ke firman. Saudara kalau disakiti, dilukai, ditipu orang, balik lagi ke firman. Jangan pakai otak balas orang itu. Karena saudara tidak mungkin membalas ke orang itu seperti Tuhan membalas. Maka biarkan pembalasan adalah haknya Tuhan. Jangan coba rampas, jangan coba rebut karena emosi. Ya,
Jadi mari kita belajar membuka diri dipimpin oleh Tuhan. Yang pertama, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yang kedua, dia akan mempunyai terang hidup. Mempunyai terang hidup. Apa artinya? Artinya gini, dia tadinya nggak ada terang, hidupnya juga gelap. Tapi ketika dia percaya Yesus, terima Yesus, maka hidupnya, dia terima terang itu, hidupnya jadi terang. Ya, dia akan mempunyai terang hidup. Artinya, dia tidak akan bergantung kepada terang orang lain. Karena dia memiliki terang. Ya, yaitu Kristus itu sendiri. Makanya lihat di Injil Matius, ada 10 gadis. Ingat, menyongsong mempelai. Ya, ada 5 yang bijak, ada 5 yang bodoh. Ya, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Tidak dikatakan 5 pandai, 5 gadis pinter, enggak loh. Tapi dikatakan bijaksana. Bijaksana itu orang berhikmat lebih dari kepandaian, lebih dari kepintaran. Ya, nah 5 gadis ini punya minyak, punya terang. Jadi dia tidak bergantung pada 5 gadis yang lain atau kepada orang lain. Artinya orang yang memiliki terang hidup, dia akan memiliki terang dan tidak bergantung kepada orang lain. Saya bersyukur sejak pandemi mulai sampai hari ini paling tidak, saya lihat penyertaan dan campur tangan Tuhan itu luar biasa. Terus terang, kekhawatiran sebagai gembala adalah ketika mikir ibadah nggak jalan. Saya masih ingat akhir Maret itu kami sama sekali total ibadah tidak lagi. 4 kali ibadah langsung tutup. Ya, jemaat dan pengurus bertanya, Pak Gembala ya apa ini? Sebenarnya doa saja. Mau ya apa? Terus Pak Gembala gimana? Sebenarnya tenang saja. Kenapa memangnya saya dan keluarga? Nanti kira-kira bagaimana? Saya udah tahu ujung-ujungnya maksud mereka tuh hidup sehari-harinya gimana. Saya bilang enggak. Sehari-hari saya hidup oleh Tuhan kok. Dan sampai saat ini saya melihat Tuhan selalu mencukupi tuh. Anak keempat, saudara ya, selesai SMA. Ya, jalan tuh bisa terbayarkan. Anak ketiga bisa lanjut kuliah. Anak kedua bisa selesai sebagai dokter. Semua Tuhan selesaikan secara ajaib. Ya, apakah tidak butuh duit? Butuh. Tapi dengan cara yang ajaib Tuhan menyediakan. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, beberapa rekan hamba Tuhan dari ladang pelayanan, khususnya yang perintisan di desa-desa yang gereja dan jumlah jemaat kecil, telepon saya, Pak Vino, ya apa ya Pak, masa-masa sulit gini hidupnya ya apa ya? Sebelum hidupnya ya apa? Ya hidup. Ya hidup lah, kita ini hidup karena Tuhan. Lalu mereka tanya, Pak, bukan Pak, ini ibadah nggak ada loh Pak. Ya terus sangat jujur ya Pak ya, persembahan nggak ono, perpuluhan, ya apa Pak? Ya, wong jemaat juga lagi melorot. Kami doakan saja untung-untungan melorot. Kalau melarat repot katanya gitu ya. Ya udah. Terus saya bilang gini loh Pak, kita hamba Tuhan bukan hidup bergantung jemaat, tapi bergantung Tuhan. Karena berkat itu bukan dari persembahan atau perpuluhan, tapi dari Tuhan. Dan itu berarti berkat bisa datang dari mana saja. Jangan khawatir Pak. Lah Pak Vino ngomong enak di kota, kita kayak ini di desa Pak. Saya bilang bukannya lebih mudah kayaknya di desa ya. Wong saya ini 70% banyak pelayan masuk desa, banyak ngerti, banyak tahu. Loh kayak kita ini hidupnya apa? Saya bilang coba Bapak kayak kalau ada berkat sedikit bercocok tanam atau apa. Loh boleh tak Pak? Loh saya bilang siapa bilang nggak boleh? Loh kita kan full timer. Loh saya bilang ini loh, kalau pengertian full timernya sudah salah. Jadi kalau nyentuh yang kayak gitu bercocok tanam, beternak, ya dianggap duniawi. Saya bilang Bapak milih gini ya, Bapak pilih bergantung ke jemaat, kemis, menandakan tangan minta persembahan jemaat atau usaha sendiri. Ya dengan hikmat Tuhan, Bapak bisa hidup, ya membiayai anak, keluarga dan lain sebagainya, bisa membantu operasional gereja dan pekerjaan Tuhan, mandiri, independen. Dan buktikan Tuhan menyertai, buktikan bahwa Tuhan memberkati. Ya, ketika jemaat melihat seperti itu, mereka kan wah gembala kami luar biasa.
ya berjuang dengan kedua tangannya oleh penyertaan dan pertolongan Tuhan. Saya bilang, coba Bapak usahakan, kalau perlu bantuan, kemukakan ke kami. Nanti saya akan coba bantu yang mungkin kami bisa bantu. Dan sampai saat ini, saya menjadi saksi lewat mimbar ini. Sudah setahun lebih ini sudah. Saya menyaksikan berkat, ada hamba Tuhan bilang gini, Pak, khawatirnya berkatnya selama pandemi nurun. Saya saksi hidup loh. Selama pandemi ini berkat, kalau untuk kami nggak turun loh. Saya juga heran-heran sendiri, mikir-mikir sendiri, ngomong sama istri, kok iso yo, kok aneh ya. Puji Tuhan ya, jemaat tetap diberkati, ya berkat selalu tersedia. Heran ya saya. Yang saya heran, lebih heran adalah begini, jemaat kok tetap sehat ya. Istri saya bilang, oh kok kamu minta mau kena virus tak? Oh enggak, aku ya heran. Ya, kenapa ya ini doa kita kayak berlebihan. Istri bilang, gak apa-apa lah berlebihan. Dalam pengertian Tuhan proteksi semua kan bersyukur. Saya pikir iya juga ya. Ya cuma hidup tanpa tantangan itu nggak enak juga loh. Benar, kalau saudara terbiasa dengan tantangan. Kalau jalan lancar terus kayak tol, waduh, bahaya loh. Nek nabrak, nyasar, waduh, gongyang saudara ya. Jadi kudu hati-hati. Ya, saya pikir bukannya minta-minta masalah datang, tidak. Tapi sebaiknya kita selalu teruji dan menjadi tajam. Ya, kalau Tuhan izinkan masalah datang, khususnya orang-orang dekat dengan kita, bagus itu. Besi menajamkan besi. Ya, manusia menajamkan sesamanya. Saya sampai sekarang ini sama istri banyak gak cocoknya. Jadi ya, saya ngomong ini bukan karena istri saya gak ada. Ya, kan apalagi direkam. Oh, ya. Ya, bisa aja dia aksesnya di situ ya. Ya, cuma begini, saya jujur, memang seperti itu. Karena kami dari latar belakang dan karakter yang berbeda, sama sekali berbeda. Tapi saya syukuri karena kami saling menajamkan. Ya, menajamkan bukan saling melukai, bukan loh. Ya, saling mengasah, jadi tajam. Saya pikir ya, kalau dia nggak melawan terus atau saya ngelawan terus, mungkin ya wes. Ada seorang ibu yang bilang begini sama saya, Pak, saya ini sumpah sama suami saya. Loh kenapa? Aku loh minta ini dituruti, minta beli itu dituruti. Loh, enak toh Bu? Enaknya apa? Saya sampai sekarang anak-anak segede apa saja dituruti. Aku nggak mau kayak gitu loh. Loh, maunya apa? Sekali-sekali kayak suami ngelawan. Bayangkan, bersyukur loh ibu-ibu di sini ya, saudara ya. Saya pikir wah, ini ibu lain sendiri juga ya, dari planet mana nih ibu ini ya? Orang lain maunya dikasih, disayangi, minta apa dibeliin, ya enggak saudara? Sayangnya luar biasa suaminya. Minta mobil jenis ini dibelikan. Waduh, ibu-ibu banyak cari yang jenis kayak gini saudara ya. Ini nolak-nolak jenis kayak gini saudara. Ternyata ibu ini mengatakan, bukannya saya nggak mau Pak, saya dari muda dulu terdidik oleh keluarga dan tempat pelayanan kami bahwa kami harus mandiri dan dewasa. Masalah itu menguji dan menajamkan. Kalau nggak ada tantangan ya repot Pak. Nggak tajam, nggak pinter-pinter saya. Kalau semua keturutan dan dituruti. Kalau ada perlawanan, saya akan mikir kenapa dia nggak setuju. Saya mikir, oh aku yang salah. Oh ini yang kurang. Oh karena ini bisa efeknya negatif. Jadi pintar Pak. Kalau semua dituruti ya kayak gini Pak. Dulu langsing, sekarang langsung, katanya gitu saudara ya. Karena dimanja. Wah ada juga loh orang kayak gitu saudara ya. Nah saudara, kita perlu belajar bahwa hidup kita ini sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Ya, hidup kita dalam tangan Tuhan. Saya pernah ngomong sama anak-anak kami, kalian kalau sudah besar, menikah, lalu punya anak, punya keluarga, wes check out. Ya, terus papa mama gimana? Gak usah pusing. Kalian belum ada loh, papa mama sudah ada dan Tuhan pelihara. Ya, tanpa dua tangan kalian nolong, nabur, ngasih, nyumbang papa mama, kami bisa hidup. Kami hidup bukan karena orang lain, tapi karena Tuhan. Tapi kalau kami ada berkat, wes pakai buat anak-anak kalian, pendidikan mereka, masa depan mereka, hidup papa hidup, makan apapun jadi kok, tidur di mana jadi. Ya, saya kalau pelayanan penginjilan, saya suka kalau pelayanan misi ya. Saya selalu bilang sama tim pelayanan kami, standarnya kayak Yesus ya.
Anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepala. Lek isa nginep di motel, hotel, bersyukur loh. Ya, tidur di rumah jemaat, bersyukur ada bantal. Ya, kami pernah ke Sangir tuh. Turun dari kapal jam 2 pagi. Jadi terminalnya belum buka. Jadi gimana? Masih ngantuk. Tidur di terminal. Saya tidur di terminal, sudah. Nanti bangunnya jam 5 pagi. Angkot-angkot sudah titit. Kaget bangun, para pendeta bangun, saudara ya. Ya kayak pengemis, kita tidur di bangku, di trotoar. Ya kayak gitu, nggak ada bantal. Sudah jadi mau melayani kok. Mau minta apa? Ya, perlu belajar independen, tidak bergantung orang lain. Kalau Anda punya Yesus, Anda punya segalanya. Tidak akan bergantung pada orang lain. Ya, nah, ayo kita periksa 3 ayat secara singkat, saya bagikan untuk saudara. Ayat 14. Ayat 14, Matius 5, ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya ingat dulu waktu masih muda, sering kami pergi entah berdoa, retreat, atau pelayanan, atau sekedar jalan dan cari sate, itu ke arah Tretes. Nah biasa kan liwat mana tuh kalau naik sepeda motor waktu itu ya, liwat Gempol, Pandan, itu ketok kelihatan di atas tuh. Tretes tuh. Apalagi kalau sore atau mulai malam ya, wah terang. Nah ini, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lalu apa artinya? Artinya begini, ayat 14 ini mengajarkan, menunjukkan posisi atau identitas kita. Ya, terang dunia itu harusnya menerangi dan terlihat, bukan sembunyi-sembunyi. Saudara bisa bersinar hidup Anda bisa sukses, berhasil, bahagia, menang, semua karena terang Tuhan yang ada dalam diri saudara. Kita cuma abu debu kok. Ya, cuma abu debu saja. Kita asalnya dari sana, kembali juga ke sana. Kita ini kecil, bisa tidak terlihat atau terlihat tapi kecil. Yang kayak yang saya sebutkan tadi, kelihatan Tretes waktu itu belum seramai sekarang. Kecil, rumah-rumah dengan lampunya, kelihatan jauh, kelihatannya kecil. Itulah kita, kota yang ada terletak di atas gunung, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Makanya Daud jadi pinter, jadi seorang leader, karena dia pernah berdoa begini, Tuhan ajari aku, ajari tanganku, ajari kakiku. Semua perbuatan dan hasil kerja kita menunjukkan siapa kita dan siapa Tuhan kita. Ya, jadi gini saudara, jangan andalkan manusia, jangan andalkan uang. Uang kata Alkitab bisa punya sayap loh, terbang loh. Ya, orang kaya bisa berubah, hari ini kaya, besok bisa jatuh miskin. Kota itu harusnya terlihat, walaupun kecil. Kota yang atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau disembunyikan, waduh, kalau saudara menyembunyikan sesuatu, tidak jujur, ini ada nyimpan sesuatu, mungkin dosa, ya, yang tidak boleh diketahui istri atau suami atau pendeta atau teman. Wah, bahaya. Harusnya yang pertama, identitas kita jelas, terlihat, terbaca. Ya, siapa kita yang sesungguhnya, bukan yang luar loh, tapi yang sehari-hari di rumah. Yang tahu saya cuma istri. Ya, ibu-ibu di sini, Bu Shoplin mungkin nggak tahu, bapak-bapak nggak tahu tentang saya, tapi istri tahu, anak-anak tahu, maaf, ya, asisten rumah tangga juga tahu. Ya, saya punya seekor anjing kecil. Mungkin juga kalau dia mau saya bilang tahu, ya tahu. Ya, yang tahu saya adalah orang yang dekat. Makanya daripada pura-pura pakai topeng, capek loh. Ya, lelah. Kita harus pura-pura manis, nyopoan, dan lain sebagainya. Lebih baik jadilah apa adanya. Ya, kalau apa adanya kita tidak tersembunyi, kita buka semua dalam pengertian jadi berkat. Ya, maka hidup kita jadi inspirasi untuk orang lain. Orang ngikuti kita.
Rahasianya apa Pak? Rahasianya apa Bu? Kok bahagia? Kok menang? Kok dipakai Tuhan? Kok diberkati Tuhan? Kok tetap dalam perlindungan Tuhan? Oh, kita bukakan rahasianya. Ya, apa adanya kepada orang itu. Jadi yang pertama ayat 14 menunjuk tentang posisi kita saat ini, identitas diri kita. Yang kedua, coba lihat ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Itu salah. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 15 mengajarkan pelajaran kedua. Apa itu? Hidup harusnya berfungsi dengan benar. Kalau saudara ini anak Tuhan, harusnya berfungsi dengan benar. Ya loh, jangan ditutupi, jangan ada di bawah gantang. Harusnya dipajang, dipasang, terlihat, dilihat. Terang itu menerangi. Coba saudara tanya ke diri saudara masing-masing, selama ini hidupku sudah berguna nggak? Bermanfaat nggak? Untuk Tuhan, untuk orang lain, untuk keluarga, untuk nama Tuhan. Kalau hidup saudara ini sudah selesai dengan diri saudara, bisa jadi berkat loh untuk orang lain. Ya, selama saudara masih mau mengajukan diri saudara untuk pamer, dilihat orang, gak repot. Atau sebaliknya, ditutupi, di bawah gantang. Artinya hidup hanya untuk diri sendiri, ditutupi. Berkat yang datang hanya untuk diri sendiri, itu saja. Ya, saya hari-hari ini, minggu-minggu ini sedang menghadapi beberapa orang yang sedang ada dalam tantangan ekonomi berat. Barusan saja kemarin ada seorang ibu mengatakan, Pak, ini besok saya harus ke sekolah, bayar uang sekolah. Kalau tidak diterima lagi loh Pak, saya butuh sekian, terserah Bapak. Ngomong apa? Saya bilang, ya ibu doa lagi, mus besok ya ibu ambil doa puasa 40 hari dulu, ya pas besok. Ya, jadi harus take action, gak usah banyak teori. Ya, udah langsung ketika lihat itu, bantulah semampu kita yang bisa kita lakukan, berfungsi dengan benar. Ya, saya sangat percaya kalau ada orang datang dalam hidup kita, entah dengan tujuan jahat, maksud buruk, atau minta tolong ke kita, itu nggak kebetulan. Itu kesempatan bagi kita untuk Tuhan pakai jadi berkat bagi orang itu. Daging memang bersuara, minta lagi, pinjem lagi, sumpah. Kayak aku yang nggak ada kebutuhan, aku juga ada pergumulan kok. Saudara, memang daging akan bersuara. Tapi respon kita saat itu menentukan berkat yang kita bisa terima dari Tuhan loh. Karena dalam dunia ini kan gak ada yang kebetulan. Saudara keluar ditabrak, saudara keluar nabrak, gak ada yang kebetulan kok. Ya, kehilangan sepeda, tiba-tiba Tuhan ganti sepeda motor. Ya, kehilangan sepeda motor, Tuhan gantikan kendaraan bermotor yang lain, roda 4. Roda 4 hilang, Tuhan ganti yang 6. Ya, bus ya. Ya, luar biasa kan, bersyukur ibu-ibu dapat truk. Bisa bawa jiwa-jiwa ke sini. Pak Pendeta bantu doa saya ya. Ya, ini sudah sangat dekat saya mau beli. Ada mobil Pak luar biasa, saya bisa beli itu. Mobil apa dia sebutkan? Ya. Oh, wah, itu mobilnya cuma isi berdua kayaknya. Iya, Pak. Ya, cuma berdua. Saya pikir-pikir mana mungkin bawa jiwa-jiwa. Orang lain kan berdoa, Tuhan, Pak Pendeta doakan ya, supaya aku dapat berkat mobil, tak bawa jiwa-jiwa. Iya kan? Ya, maka saya akan doakan untuk dapat bus atau truk. Misalnya gitu, saudara ya. Kan bawa jiwa-jiwa. Kalau Ferrari, Lamborghini, isinya cuma 2 orang toh. Jiwa-jiwa kayak apa? Satu nyantol di plat nomor, satu bawa di spion. Nggak mungkin, saudara ya. Jadi mari kita belajar berfungsi dengan benar. Terangi dunia sekitar kita. Bergunalah, bermanfaatlah, berinisiatiflah. Jadilah teladan. Saudara pernah dengar seorang yang bernama Jack Ma? Tahu tentu ya, banyak tahu ya. Salah satu orang terkaya yang ada di dunia, apalagi di Tiongkok sana.
ya. Tapi sekarang karena lagi ada masalah dengan pemerintah sana, jadi agak tidak muncul lagi, nggak nongol, saudara ya. Tapi dia inspiratif loh, ya. Paling tidak ini mantan orang miskin bisa kaya. Jackie Chan, aktor Hong Kong yang terkenal, Chan Lung gitu, ya. Itu kan dulu ngantri ngambil bubur, super miskin, sampai sambil nangis dia dalam keadaan dingin untuk ngantri ambil bubur. Dia kayak kita ini doa. Dia ngomong ke dirinya sendiri, aku nanti harus gede, sugih, kaya, tak bantu orang lain. Waktu tsunami melanda Aceh, saya tahun 2006 ke sana dan lihat sebuah perumahan besar. Tapi ada bendera China di sana. Saya tanya sama pengurus loh, apa kok besar sekali luas ini, kok ada bendera Indonesia sih, bendera Tiongkok? Dia bilang, iya Pak, ini sumbangan dari aktor Hong Kong Jackie Chan. Hebat. Kaya, orang miskin yang jadi kaya, bermanfaat hidupnya, inspiratif hidupnya. Sudah lihat makanan yang sering kita makan tuh, ayam goreng KFC itu kan Colonel Sanders, umur 65 tahun, ya, menemukan dan bikin resto Kentucky itu. 65 tahun loh. Jangan bilang aku udah umur segini udah afkir. Orang Jakarta bilang udah bawa tanah, ya, udah mau pulang kemana? Kalau masih hidup, masih sehat, Tuhan pasti mau pakai loh. Saya lupa namanya. Ada seorang dari Jepang. Dia waktu muda dulu suka dengan seni dan berhasil. Tapi di usia 30-an tahun, usaha seninya ini, lukisan, fashion, menurun. Akhirnya dia stres, hampir bunuh diri. Satu waktu sudah di usia 58 apa 59 tahun, dia lagi duduk-duduk pinggir jalan kayak pengemis. Lalu ada seorang menyapa. Orang itu menyapa, rupanya orang ini desainer. Dia menyapa dan menawarkan, Bapak mau nggak jadi foto model saya? Ketawa nih orang, aku es miskin gini, udah tua, mau 60 umurku, kok nggak cari muda-muda? Tapi akhirnya dia nggak nolak, yang penting dapat duit. Dan akhirnya ikut jadi loh, ya. Hari ini di usia 80 tahun, dia menjadi peragawan tertua dalam dunia fashion dengan keuntungan puluhan miliar. 80 tahun. Ada yang mau daftar sini 80 tahun? Berlenggak-lenggok di catwalk. Pak, asam uratku sekumat, ya, nyut-nyat, gak bisa melaku aku, ya, dan lain sebagainya. Bayangkan, artinya keterbatasan fisik, keterbatasan ekonomi, keterbatasan usia, keterbatasan dalam banyak hal tidak bisa menghalangi kalau kita mau. Itu contoh-contoh di luar Tuhan loh. Apalagi yang dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Pasti Tuhan menyertai dan campur tangan. Amin, saudara. Hidup berfungsi dengan benar. Terakhir, yang ketiga, ayat 16. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita menjadi terang. Yang ketiga, dengan tujuan supaya mempermuliakan Tuhan, bukan kita loh, bukan pendeta, bukan organisasi, bukan gereja. Disukai oleh semua orang yang kalos, yang perbuatannya itu karakternya, nature-nya alami, bukan dibuat-buat. Kecantikan itu kalau luar bisa dibuat-buat, dibikin-bikin. Yang tadinya biasa lalu dipermak, cantik, ya, kayak orang bule, kayak orang Jepang, kayak orang Korea, kayak orang Taiwan misalnya. Bisa dibikin dan bisa dihapus. Tapi kecantikan batinnya itu apa adanya, memancar. Pernah nggak saudara punya teman yang mungkin biasa-biasa saja, tapi ya apa ya, kalau dekat orang itu rasanya ada kehangatan, kita merasakan kebaikannya,
terlindungi kalau dekat dengan dia. Ngomong sedikit dia bisa kasih nasihat luar biasa loh. Adem dekat orang ini, cantik loh. Saya berdoa ibu-ibu di sini memiliki kecantikan seperti itu. Amin, saudara. Bapak-bapak juga cantik-cantik hatinya. Bahasa Melayunya, Melayu kan, cantik, saudara ya. Artinya bagus, excellent. Perbuatannya excellent. Perbuatan yang baik. Baik di situ dipakai kata ergon. Perbuatan yang baik atau kalos ergon itu punya arti, ergon itu punya arti apa ya? Hasil, buah, produk, ya, yang dihasilkan. Itu indah. Jadi rupanya Tuhan ingin perbuatan kita yang baik, istilahnya dalam bahasa Indonesia, hasil kerja, hasil pelayanan yang kita lakukan bukan cuma sekedar suara bagus, khotbah enak dan lain sebagainya, ya keuntungan besar lewat bisnis kita, bukan. Tapi semua hasil itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan, sekaligus memperkenalkan Tuhan, supaya orang dan dunia tahu, oh itu loh Tuhan kita. Kamu kok bisa di pandemi ini kok tetap hidup ya? Ya karena Tuhan. Saya sharing sedikit ya. Di tempat kami sudah bangun semacam jaringan usaha. Jadi jemaat kita dorong mereka, kita memuliakan dan memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdiri bersama-sama. Kita angkat sebuah pujian sebagai tanda syukur kita. Walau 1000 rebah di sisiku, tiada pernah meragukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada pernah Setiap waktu dalam hidup
pujian pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus belajar mencintai, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Dengan iman kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kehadiran Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan hadir dan Tuhan pasti memberkati kami, diberkati kesehatan kami, diberkati keluarga kami, diberkati pekerjaan kami, diberkati studi kami dan studi anak-anak kami. Apapun yang diusahakan dikerjakan oleh umat-Mu yang berkenan kepada Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Yang mengalami pergumulan masalah akan mengalami terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat yang ajaib, sehingga kami menjadi orang yang bukan hanya diberkati, bahkan kami jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih buat lawat-Mu sore hari ini, memberkati semua yang sudah berbagian di dalam pelayanan. Pakai lebih indah kehormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Evino yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sudah jadi berkat bagi kami, Tuhan terus memberkati, memakai, mengurapi hikmat akal budi dari Allah sendiri turun atas hamba-Mu. Diberkati dalam pelayanan, diberkati dalam penggembalaan, keluarga hamba-Mu diberkati luar biasa. Nama Tuhan yang dipermuliakan, berkat-Mu turun sampai kepada setiap kami yang sudah hadir sore hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati gereja ini, berkati lingkungan sekitar gereja ini, supaya tetap ada keamanan, kesejahteraan. Kami rindu gereja ini juga jadi berkat bagi lingkungan ini. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Berikan hikmat akal budi buat para pejabat kami, roh takut akan Tuhan, supaya bangsa kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih masa pandemi yang ada, kami berdoa Tuhan terus lindungi anak-anak Tuhan, mereka yang berharap kepada Tuhan terus mendapat perlindungan dari Tuhan, perlindungan dalam kesehatan, perlindungan dalam apapun Tuhan, sehingga kami tetap bisa menikmati hidup dan kami boleh tetap bisa beribadah dan memuliakan Tuhan. Tuhan pakai orang-orang yang berkompeten untuk menangani masalah ini. Kami percaya Tuhan yang berkehendak, Tuhan akan berkarya lebih jauh dan lebih dahsyat. Terima kasih Tuhan, selesai semua kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai, melindungi kami, jauhkan dari segala marapaya, gangguan, halangan, rintangan dalam bentuk apapun, bahkan niat hati orang berbuat jahat dilalukan di dalam nama Yesus. Kami boleh pulang dengan selamat dan sejahtera dari Tuhan. Itu sebabnya biar kita siapkan hati kita, buka hati kita dengan iman, kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulang dan terimalah semua berkat yang terbaik, berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, diberkati. Sama-sama katakan amin.